Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah luar biasa Baik, sekali Bu. ya. Tetap semangat ya, walaupun masih belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 8. Sebentar ya, Ibu tampilkan. Nah, sudah tampil anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, ya. Kita hari ini akan belajar tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema yang ke-1, lingkungan tempat tinggalku, dan pembelajaran yang pertama. Ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita memulai sesuatu itu, memulai kegiatan dengan berdoa. Ayo, yang pertama kali masuk Zoom tadi, siapa ya? Oh iya, Habil Yusuf ya. Nah, silahkan Habil Yusuf dipimpin teman-temannya membaca doa. Ya, silahkan ya. Untuk masuk dalam terang-terangan. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah. Semoga hari ini kita diberi rahmat dan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pemahaman yang baik. Agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan berkah bagi kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita cek kebersihan tempat belajarnya dulu ya. Ayo, sudah bersih semua tempat belajarnya? Supaya Bersih, nanti Bu. belajarnya tenang dan nyaman. Nah, alhamdulillah ya sudah bersih semua. Nah, ingat, kebersihan itu adalah sebagian dari iman, ya. Nah, Iman. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak bergabung? Oh iya, Maulida ya. Maulida tidak dapat bergabung. Nah, mungkin ini jaringannya dia, ya. Jaringannya jelek, tidak dapat bergabung dengan kita, ya. Bu. Iya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu dulu ya. Ayo kita menyanyi sama-sama. Agar rasa kebangsaan dan kebanggaan kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia itu semakin kuat ya. Silahkan kita menyanyi sama-sama. Bentar ya. Bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka.
Republik Merdeka, Republik Indonesia, untuk selama-lamanya. kita Iya, terima kasih ya. Sekarang kita lanjut untuk melakukan tepuk PPK. Sudah hafal apa belum ini nih? Tepuk PPK. belum, Bu. Nah, kalau belum hafal itu kita sama-sama mengikuti videonya ya. Ya, Ya, Bu. silakan disimak sambil diikuti. Suaranya nyaring sudah? Bagaimana suaranya? Bagus. Ya, ya. Nah, kita mulai ya. Siap-siap diikuti. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, alam, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Iya, hebat seperti anak-anak yang ada bersama Ibu sekarang. Hebat-hebat semua ya. Nah, pada pelajaran lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat enggak? Yang kita pelajari kemarin itu. Yang pertama tentang penggunaan apa? Penggunaan sumber energi. Ya, yang kemarin yang pakai kompor gas itu ya. Nah, pakai kompor gas. Terus yang kedua ada pemanfaatan sumber daya Alam. 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 Terus yang ketiga itu melakukan wawancara. Iya, kita disuruh bertanya-tanya ke orang ya. Nah, nanti kita belajar itu dalam pembelajaran nanti kalian akan menyimak video ya. Menyimak beberapa video. Video pertama itu kalian diminta untuk menemukan 4 tokoh yang ada di dalam cerita tadi ya. Kemudian kalian juga diminta untuk menyusun kembali ceritanya. Jadi menceritakan kembali ya. Yang ketiga, nanti kalian mencari entah itu di buku, di perpustakaan atau di mana ya. Atau juga boleh dengan browsing internet, mencari di internet untuk menyimpulkan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Kemudian nanti kalian akan melakukan percobaan ya tentang gaya dan gerak. Setelah itu bisa menentukan perbedaan antara gaya dan gerak ya. Nah, untuk pembelajaran pertama ya, sebelum kita masuk pembelajaran pertama, nah Ibu ini mau tahu dulu kira-kira kalian suka tidak membaca dongeng atau cerita? Suka, Bu. Suka sekali. Ya, karena ceritanya itu seru, lucu, dan sebagainya ya. Sekarang Ibu mau kasih tebak-tebakan dulu ya. Tebak-tebakannya ini Ibu nanti membacakan cuplikan atau potongan ceritanya, kalian menebak judulnya ya. Nah, yang pertama, ayo berbaris yang rapi. Aku punya banyak daging segar untuk kalian. Aku menghitung sambil menempati kalian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hingga akhirnya ia sampai di seberang sungai dengan selamat. Ayo, siapa yang tahu itu cerita apa? Kancil dan buaya, Bu. Bagus sekali. Iya, 100. Kancil dan buaya. Pinter-pinter semua ya. Ternyata kalian masih ingat, berarti sering membaca ini ya. Karena mudah di. Ya, nah, ini ada contoh cerita lain. Ayo, kira-kira apa yang kalian senangi dalam cerita ini? Atau boleh cerita lain yang kalian senangi? Apa cerita apa? Sebutkan saja. Ayo. Habil, cerita apa Habil? Doraemon. Oh, Doraemon. Kalau Akirul? Balik Kundang. Malin Kundang. Kalau Alda, sukanya cerita apa? Oh, Legenda Danau Toba. Iya, bagus-bagus semua. Suka semua untuk membaca cerita
cerita ya. Nah, kalau kalian sudah membaca cerita-cerita yang sudah kalian sebutkan tadi, yang kalian senangi, menurut kalian, apakah cerita itu benar-benar terjadi atau hanya cerita belaka saja? Bagaimana? Tidak. Hanya cerita belaka. Iya, Cerita hanya belaka. cerita belaka, hanya rekaan atau khayalan dari pengarang. Ya, nanti ada itu tujuannya. Kenapa sih dia bikin cuma cerita aja? Ya, nah, nanti ada itu ya. Kemudian biasanya kalau cerita rakyat atau dongeng menggunakan bahasa yang bagaimana? Sehari-hari, Bu. Iya, bagus. Bahasa yang sehari-hari agar bisa mudah dipahami, ya. Karena anak-anak yang Iya, suka, Bu. rata-rata anak-anak yang suka membaca dongeng. Kalau pakai bahasa orang dewasa, susah memahaminya, enggak seru jadi nanti ceritanya, ya. Terus, apa sebenarnya tujuan pengarang membuat cerita tersebut, cerita rakyat tadi? Apa tujuannya? Ada yang tahu? Untuk memberikan memberikan nasihat. Iya, untuk memberikan nasihat, juga untuk memberikan contoh ya. Apa yang baik untuk ditiru atau apa yang tidak baik untuk dijadikan pelajaran dalam hidup kita ya. Nah, itu. Jadi tujuannya pengarang. Ya, tadi kalian hanya menghayal, oh ini ceritanya tadi ya, ceritanya begini-begini. Sekarang kita simak ini videonya ya. Video salah satu cerita rakyat ya. Silakan kalian simak ya, diperhatikan baik-baik ya, karena nanti ada pertanyaannya ya. Jadi nanti kalian disimak gitu. Jadi disimak bagus-bagus. Nah, itu tadi ceritanya ya. Ayo, apa judulnya tadi ya? Apa judulnya tadi? Asal mula Telaga Warna. Iya, 100 sekali. Asal mula Telaga Warna. Warna. Iya. Jadi ceritanya sudah tadi ya, kalian simak. Ceritanya semulanya rajanya dan permaisuri itu tidak punya anak. Rajanya nanti bertapa ke hutan ya, memohon kepada dewa untuk diberikan anak. Akhirnya permohonannya terkabul, ya. Nah, jadi setelah itu apa yang terjadi? Setelah permohonannya terkabul? Permohonannya terkabul, kemudian permaisuri hamil. Iya, bagus. Permaisuri hamil dan melahirkan seorang putri yang cantik jelita. Tetapi sayangnya putrinya itu memiliki sifat yang manja dan kasar. Karena itu tadi pemberian orang tuanya dibuang ya, karena tidak suka, pemberian orang tuanya dibuang, dilemparkan begitu saja, akhirnya hancur ya. Sayang sekali, seharusnya seorang putri itu sifatnya baik ya. Nah, Iya, Bu. Nah, tadi sudah kalian simak. Sekarang kalian silahkan ya. Persiapkan alat tulisnya. Ya, sudah disiapkan alat tulisnya ya. Sudah. Kalian kerjakan LKPD kalian yang sudah Ibu bagikan lewat WA itu. Kerjakan sekarang ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Nah, silakan mulai. Nanti kalau sudah selesai, dipoto terus dikirim ke Ibu ya. Sudah paham ya, Ya, caranya?
Iya, Paham, Bu. silakan mulai kerjakan LPPD-nya ya. Ya, sudah selesai ya. Nah, Sudah. silakan dikirim ke Ibu jawabannya ya. Nah, Ibu tunggu. Iya, terima kasih ya. Nah, ternyata sudah ini ada semua. Sekarang kita bahas sama-sama jawabannya. Ayo, yang pertama siapa yang mau membaca pertanyaannya? Sekaligus menjawab ya. Kan ingat tadi ceritanya. Ayo, yang pertama siapa? Yang pertama siapa mau? Raja dan Permaisuri. Siapa yang mau pertanyaannya dulu sayang ya, dibaca ya. Pertanyaannya dibaca. Saya, Bu. Iya, bagus. Apa Akirul ya? Nah, silahkan dibaca Akirul. Siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Iya, siapa saja tokohnya? Ada siapa tadi? Raja, Raja, Permaisuri, dan Permaisuri, anaknya. Putri, dan siapa lagi yang ikut menangis? Rakyatnya. Iya, Rakyatnya, Bu. rakyatnya. Jadi ada 4 tokoh ya. Raja, Permaisuri, putrinya, dan rakyatnya ya. Nah, itu. Ya, bagus semua jawaban kalian ya. Nah, berarti sudah menyimak dengan baik tadi videonya ya. Nah, sekarang tugas kalian itu kalian coba ceritakan kembali yang sudah kalian tonton tadi di videonya ya. Ya, siapa yang mau bercerita duluan? Nanti temannya menyambung ya, temannya menyambung. Siapa? Saya, Bu. Iya, Akirul kembali. Bagus Akirul, berani sekali ya. Silakan Akirul. Asal mula Telaga Warna. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja permaisuri yang hidupnya makmur di kerajaannya. Tetapi raja dan permaisuri merasa kesepian karena mereka belum dikaruniakan anak. Raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Beberapa bulan kemudian, permaisuri hamil. Permaisuri melahirkan seorang putri yang cantik jelita. Raja dan permaisuri sangat menyayangi dan memanjakan putrinya. Apapun yang diminta pasti mereka kabulkan. Iya, sekarang lanjut. Siapa yang mau melanjutkan? Kan tadi sudah Saya, Bu. tanya ya. Iya, silakan Habil. Saya, Bu. Lanjutkan Habil. Menjelang usia ke-17 tahun, Raja dan Permaisuri menyiapkan hadiah berupa kalung berhiaskan permata berwarna-warni, tetapi yang Iya, terima kasih ya. Bagus sekali kalian sudah pandai menyimak karena bisa menceritakan kembali. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ayo. Nah, dari yang sudah kalian simak video tadi, kemudian gambar-gambarnya tadi ya. Nah, coba kalian pikirkan. Atau kalian boleh cari di buku, cari di internet. Ya, silakan buka internetnya dicari tentang pengertian cerita fiksi. Apa sih itu cerita fiksi? Kemudian cari juga ciri-cirinya, ciri-ciri cerita fiksi, ya. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan, silakan kalian cari di buku, boleh cari di internet, atau boleh bertanya sama siapa aja tentang pengertian cerita fiksi dan ciri-cirinya. Ya, silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dicari ya. Boleh di buku, boleh di internet, boleh tanya sama orang ya. Sudah ya? Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Iya, bagus sekali ya. Nah, sudah mengerjakan dengan bagus ya, mematuhi perintah. Nah, coba siapa yang mau menyebutkan pengertiannya, pengertian cerita fiksi dulu? Siapa? Saya, Bu. Siapa? Oh iya, Akirul. Coba.
Apa? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau didasar dengan angan-angan, bukan berdasarkan kenyataan, hanya berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat Akirul ya. Nah, bagus sekali ya. Tepat sekali jawabannya. Tadi carinya di mana Akirul? Di internet apa buku? Internet. Internet. Iya, bagus sekali ya. Ah, sekarang ciri-cirinya, siapa yang mau menjawab? Ciri-cirinya? Saya, Bu. Akhirul kembali, yang lain bagaimana? Habil, Alda? Ciri-ciri cerita fiksi. Alda bagaimana, Alda? Ya, Habil, mana Habil? Oh, coba Akirul ya. Ya. Ciri cerita fiksi. Ya. Sifatnya khayalan atau rekaan pengarang. Ya. Kebenarannya tidak bisa dipastikan. Iya, bagus ya. Betul sekali. Itulah cerita-cerita ciri-ciri cerita fiksi ya. Nah, jadi boleh cari di internet, boleh cari di buku ya. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Tahu ice breaking apa? Ice breaking itu permainan ya. Permainannya begini. Itu sudah kalian baca ya. Yang pertama, siapkan kertas dan pulpen atau bisa juga kalian ingat-ingat aja. Ya, diingat-ingat kata-kata apa nanti ya. Siswa pertama menuliskan satu nama temannya ditambah kata mendorong atau menarik. Ya. Misalkan Habil mendorong. Misalkan gitu ya. Pokoknya satu nama temannya ditambah kata mendorong atau menarik. Siswa kedua menuliskan nama hewan, nama benda atau hewan. Siswa ketiga menuliskan kata dengan ditambah nama anggota tubuh. Misalkan dengan telinga, dengan mulut, dengan tangan, dengan kaki, dan sebagainya ya. Siswa keempat menuliskan ditambah nama tempat. Misalkan di kebun, di rumah, di sungai, di mana saja, di kapal atau di pohon ya. Sudah paham caranya? Iya, Bu. Ya. Sekarang kita mulai. Nah, karena ini hanya 3 orang, berarti nanti Ibu menambahkan saja di yang terakhir, yang siswa keempat. Ya, Ibu menambahkan di mananya. Sekarang siswa pertama. Oh, di sini di layar Ibu ada Akirul. Akirul silakan cari nama temannya. Siapa temannya yang berdua ini ditambah kata mendorong atau menarik. Ya, diingat-ingat aja, disimpan di dalam pikirannya aja dulu ya. Misalkan, Habil mendorong atau siapa menarik gitu ya. Disiapkan aja ya. Nah, sekarang siswa kedua Habil. Habil siapkan nama benda atau hewan. Ya. Siapkan nama benda atau hewan. Sekarang siswa ketiga itu Alda. Tugasnya menuliskan dengan nama ditambah nama anggota tubuh, misalkan dengan mata, dengan kuping, dengan hidung, dengan rambut dan sebagainya, ya. Paham Alda ya? Nah, coba kita tes. Sebutkan yang ada dipikirkan tadi ya. Ibu tes dulu bersamaan kalian sebutkan ya, bersamaan. Paham ya, bersamaan kalian sebutkan ya. Yang ada kalian pikirkan tadi bersamaan kalian sebutkan. Bisa ya? Ya, bisa? Nah, coba. Bersamaan sekaligus menyebutkan yang ada di pikirannya tadi. Jadi, Kirul tugasnya menyebutkan nama temannya ditambah kata mendorong atau menarik. Ya, sudah ada Kirul ya? Ya, Bu. Kalau Habil menuliskan nama benda. Jadi diingati nama benda yang ingin kamu sebut itu apa? Nama benda atau hewan?
Ya. Tunggu, siap. Sekarang Alda itu menuliskan dengan apa? Dengan hidung, dengan telinga atau dengan apa gitu, ada ya? Ya. Sekarang sekalian sebutkan secara bersamaan. Ibu hitung 1, 2, 3. Mulai. Mulai sebutkan. Gelas. Aku gelas. Ya, sudah disebutkan semua ya? Ya, Bu. Nah, coba diulang. Kalau Akirul tadi menyebut apa Akirul? Kali ini bongkar pasang, Bu. Hah? Bongkar pasang. Akirul sebut nama temannya ditambah kata mendorong atau menarik. Kamu pilih nama siapa? Kamu pilih nama siapa? Abil, Bu. Abil. Terus Ya. mendorong apa menarik? Mendorong apa menarik? Menarik, Bu, menarik. Menarik. Kalau Habil nama bendanya atau hewannya tadi apa? Gelas. Gelas. Terus Alda, dengan apa Alda? Mata. Waduh. Jadi kalau digabungkan nanti Habil menarik gelas dengan mata. Bisa? Bisa. Habil menarik gelas dengan matanya maksudnya. Bisa enggak Habil menarik gelas sama matanya Habil? Tidak bisa. Tidak bisa, iya. Kalau menarik ya pakai tangan. Ya, itu ice breaking-nya ya. Sekarang kita lanjut. Jadi itu ice breaking tentang mendorong sama menarik ya. Sekarang kita simak video yang ada hubungannya sama mendorong sama menarik. Silakan disimak. Ya, itu tadi videonya ya, sudah disimak dengan seksama ya. Nah, Ya, Bu. kalau sudah, tadi kan dalam video tadi katanya ada gaya itu apa gaya? Bisa berupa apa? Gaya? Berupa tarikan dan? Iya. Dorong. Dan dorongan ya. Jadi gaya itu berupa tarikan dan dorongan. Sedangkan gerak, apa itu namanya gerak itu? Apa sih gerak itu? Apa gerak? Gerak. Misalkan dari sini ke sini. Nah, apa itu namanya? Berpindah tempat. Iya, bagus. Berpindah tempat ya. Jadi itu namanya gerak, itu artinya perpindahan tempat oleh suatu benda dari titik satu ke titik lainnya ya, itu berpindah namanya bergerak ya.
Nah, jadi ada contohnya tadi menggeser meja ya, kemudian Kursi. menarik ke belakang, menarik mundur, kemudian mendorong ke depan ya, itu menggunakan otot ya, menggunakan otot kekuatan ya. Nah, sekarang silakan kalian cari satu benda yang ada di sekitar kalian ya. Ayo silakan dicari. Sudah ketemu? Udah Bu, ini Bu. Iya. Akirul, apa Akirul bendanya? Ini Bu. Apa itu? Mainan? Bongkar. Ya. Iya Bu. Nah, mainan bongkar pasang. Alda apa Alda? Ada apa? Maulida, ada bendanya Maulida? Oh iya, bagus bola ya. Habil apa Habil? Gelas. Ah, gelas buat minum ya. Jangan nanti buat apa? Buat mandi ya. Nah, tugas kalian, coba silakan kalian praktekkan bagaimana kita beri gaya berupa dorongan. Coba bagaimana? Praktekkan. Kita beri gaya Dorongan begini. Iya, berupa dorongan. Dipraktekkan semua, didorong. Berarti kita dorong. Bagaimana gerak bendanya? Menjauh apa mendekat? Menjauh. Menjauh, bagus ya. Sekarang praktekkan bagaimana kalau kita beri gaya tarikan. Coba. Begini. Nah, ditarik. Bagaimana geraknya? Apakah mendekat atau menjauh ke kita? Mendekat. Mendekat, bagus sekali ya. Nah, itu bukti adanya gaya. Ya, bukti adanya gaya. Kalau kita berikan dorongan, maka bendanya akan menjauh, bergerak menjauh. Kalau kita berikan gaya tarikan, kita tarik, maka bendanya akan mendekat ke kita ya. Tadi di video juga sudah ada ya, mendorong meja, menarik meja ya. Bagaimana kalau satu orang aja mendorong pasti geraknya lambat. Kalau dua orang geraknya akan cepat. Ya, itu bukti adanya gaya ya. Nah, ini tadi kita praktekkan. Sekarang apa yang terjadi pada saat benda didorong? Apa yang terjadi tadi? Bergerak, berpindah tempat. Didorong. Bergerak. Kalau didorong bagaimana? Begini Bu. Berarti bendanya bergerak bagaimana? Mendekat apa menjauh? Menjauh. Menjauh, iya. Kemudian kemana arah benda saat didorong? Berarti kan tadi menjauhi kita ya. Apa yang terjadi saat benda ditarik? Apa yang terjadi saat ditarik? Mendekat. Juga akan bergerak ya, bergerak. Kemana arah bendanya saat ditarik? Mendekat. Dekat ke arah kita. Iya, berarti sudah paham dari hasil percobaan kita tadi ya. Sudah paham tentang adanya gerak, gaya dan gerak. Nah, sekarang bisa kalian sudah ini ya menentukan perbedaannya, apa itu gaya, apa itu gerak. Ayo, siapa yang bisa menentukan perbedaannya? Gaya apa? Gaya itu apa-apa aja? Gerak itu apa-apa aja? Perbedaan gaya dan gerak, siapa yang bisa menyebutkan? Perbedaan gaya dan gerak? Siapa yang mau menyebutkan? Gaya adalah apa tadi? Gaya apa? Berupa? Gaya berupa? Dorongan atau tarikan yang bisa menyebabkan benda bergerak. Iya, betul. Gaya bisa berupa dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Ya, maju atau mundur, menjauh atau mendekat. Ya. Kemudian apa lagi? Gerak apa gerak? Apa tadi namanya bergerak tadi? Nah, dari satu tempat ke tempat lain, apa namanya? Berpindah tempat. Iya, jadi gerak adalah perpindahan tempat suatu benda ya. Kemudian apa lagi? Gaya bisa mempengaruhi gerak benda. Iya, mau bendanya bergerak cepat, mau bendanya bergerak lambat atau maju atau mundur ya, itu dipengaruhi oleh gaya. Nah, itu perbedaannya ya. Bagus sekali kalian
bisa ya. Iya, Bu. Sekarang kita lanjut. Nah, apa sih yang sudah kita pelajari tadi ya? Sekarang Ibu mau tahu. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang cerita fiksi? Apa sih cerita fiksi itu? Apa tadi cerita fiksi tadi? Ada maling kutip, dan sebagainya. Apa tuh artinya? Cerita fiksi artinya Berdasarkan iya, coba imajinasi khayalan pengarang. Iya, cerita fiksi itu cerita rekaan, cuma hayalan dari atau imajinasi dari pengarang. Imajinasi itu hayalan. Jadi yang ada di pikirannya aja, dipikirkan, dihayalkan. Oh, begini. Kita ingin memberikan contoh yang baik itu apa sih yang cocok dijadikan contoh yang baik ya. Nah, kemudian ciri-ciri cerita fiksi. Siapa yang tahu ciri-ciri cerita fiksi? Ciri-cirinya saya, Bu. Iya, silakan, Akirul. Ciri-ciri fiksi, sifatnya khayalan atau rekaan pengarang. Betul sekali. Coba lagi, siapa yang lagi bisa? Siapa lagi yang bisa? Ciri-ciri cerita fiksi? Habil Yusuf bisa? Kebenarannya tidak dapat dipastikan. Iya, kebenarannya tidak dapat dipastikan. Jadi belum tentu benar ya. Karena itu tadi, karena hanya berupa hayalan aja. Maulida, mau menambahkan Maulida? Ciri-ciri cerita fiksi? Mau menambahkan? Atau yang ini aja ya? Apa yang dimaksud dengan gaya Maulida? Gaya tadi apa ya? Yang sudah kita praktekkan tadi? Apa tadi? Kita praktekkan tadi ya. Nah, bagaimana kita beri gaya. Nah, bagaimana? Apa? Maulida, mikrofonnya dibuka ya kalau ngomong ya. Atau Alda, mau menambahkan Alda? Siapa yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Iya, Akirul kembali. Aktif Akirul ya. Terima kasih Akirul. Sungguh bagus sekali begitu ya. Apa Akirul? Kata-katanya mudah dipahami. Iya, kata-katanya mudah dipahami karena memang ditujukan untuk anak-anak ya. Biar anak-anak mudah paham sehingga merasakan bagaimana sih keseruannya, bagaimana lucunya. Nah, itu ya. Nah, sekarang tugas kalian ini sekarang ya mengerjakan soal evaluasi. Itu ada sudah Ibu kirim di WhatsApp grup ya. Nanti silakan kalian kerjakan. Kemudian setelah selesai di foto, kemudian dikirim ke Ibu nanti setelah selesai pembelajaran ya, dikirim ke Ibu ya. Jadi kalian kerjakan nanti selesai dikirim ke Ibu setelah selesai pembelajaran ya. Ini evaluasinya ya. Nah, nanti tugas kalian di rumah sebagai bentuk refleksi apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi yang sudah kita pelajari. Silakan kalian bekerja sama dengan orang tuanya, mengamati gaya tarikan dan dorongan yang ada di sekitar kalian, di rumah kalian, ya, atau di sekitar rumahnya, ya. Kemudian diskusikan gerak yang ditimbulkan akibat gaya tersebut, ya. Misalkan kamu dorong, apa yang terjadi? Kamu tarik, apa yang terjadi, ya. Kemudian hasilnya kamu tuliskan pada kertas dan diceritakan kepada guru dan teman-teman kalian pada pertemuan selanjutnya ya. Itu untuk kerjasama sama orang tuanya di rumah ya. Nah, jadi bisa dibimbing orang tuanya. Nah, untuk pelajaran hari berikutnya itu nanti kita akan mempelajari pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi apa saja sih pengaruh gaya itu terhadap benda? Jika kita berikan dorongan, berikan tarikan ya. Biasanya yang pertama itu ada mempengaruhi geraknya, semakin cepat atau semakin lambat ya.
Kemudian mempengaruhi bentuknya. Bentuknya bisa dibentuk-bentuk. Nah, ditekan-tekan, dipukul-pukul, oh bisa terbentuk sesuatu. Bisa menggunakan plastisin. Ya. Nah, jadi pembelajaran besok kita akan menggunakan plastisin untuk membuktikan pengaruh gaya terhadap gerak benda ya. Jadi kalian siapkan plastisinnya nanti ya. Karena kita akan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kalau tidak punya plastisin, boleh tanah liat ya. Nah, itu. Paham ya? Paham, Bu. Iya. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini. Kalian anak-anak hebat ya. Hebat, cerdas, disiplin ya dalam mengerjakan tugas, kemudian aktif juga ya. Nah, hasilnya juga, hasil tugas kalian bagus dan memuaskan. Ibu harap nanti kalian tingkatkan terus belajarnya di rumah ya. Jangan lupa untuk belajar. Jadi kapanpun ada waktu, belajar, dibuka kembali bukunya ya. Boleh browsing-browsing di internet. Kalau ada pelajaran yang kurang kalian pahami, cari di internet ya. Kemudian jangan lupa juga, ini yang paling penting untuk kesehatan kita semua ya. Ingat selalu protokol kesehatan untuk pencegahan COVID ya. Yang sedang terjadi sekarang ini sudah lama sekali terjadi sampai sekarang belum berakhir ya. Jadi langkah pencegahannya itu ada yang pertama mencuci tangan dengan air mengalir ya. Mencuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir. Nah, kemudian yang kedua itu memakai apa ini? Pakai masker. Jadi kalau kalian keluar rumah, jika terdesak kebutuhannya penting sekali ya, itu boleh keluar rumah tetapi dengan syarat menggunakan masker ya. Jangan lupa pakai masker untuk menghindari masuknya virus-virus atau kuman, bakteri dan sebagainya yang tidak menyehatkan. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ya. Jadi kalau berdekatan sama teman-temannya, stop, kamu di sana, 1 meter jaraknya ya, jangan berdekatan. Jadi tidak boleh berdekatan ya. Karena apa? Karena virus COVID itu jaraknya 1 meter ya, jarak jangkauannya, sebarannya ya 1 meter. Jadi harus berjarak 1 meter antara satu sama lain. Banyaknya sekarang kita lihat misalkan di bank atau di mana aja pasti ada jaraknya, dikasih tanda ya, berjauhan, ya, berdekatan. Iya. Kemudian ada menjauhi kerumunan. Di mana yang banyak kerumunannya itu kita jauhi, jangan sampai kita ikut ke dalamnya. Misalkan di pasar, di mall, di tempat-tempat wisata, itu kan biasanya banyak orang. Nah, itu dijauhi. Karena kalau kita ikut masuk ke dalamnya tanpa sengaja kita berdekatan. Jadi menjaga jaraknya itu tidak berfungsi lagi ya. Kemudian yang terakhir membatasi mobilitas. Mobilitas itu maksudnya pergerakan kita keluar rumah ya. Jadi jangan terlalu banyak beraktivitas di luar rumah ya. Jadi hanya di dalam rumah kecuali sangat sekali baru boleh keluar rumah ya. Nah, itu harus diingat ya, dipatuhi demi menjaga kesehatan kita bersama. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan berdoa bersama. Silahkan, siapa yang mau memimpin berdoa pulang? Siapa? Akhirul? Ya, silahkan Akhirul dibaca ya, dipimpin temannya baca doa. Doa dimulai. Ya, amin ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sekarang kalian boleh meninggalkan Zoom-nya ya. Silakan keluar. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak.